Selamat datang buat teman-teman belajar trading. Jadi di hari Jumat kemarin ada merah yang cukup dalam dari indeks harga saham gabungan. Dimana sebelumnya juga di jam 2 itu mencapai 1, sekian persen dan akhirnya di penutupan itu ditutup 0,92%. Ya cukup menarik dimana turnovernya sampai 31 triliun. Di pagi hari aja udah 12 triliun ya, jam 9 lebih 10 itu udah 12 triliun. Dan asing juga masuk 1,36 triliun, dimana asing kita ingat di hari Kamis udah beli 1,9 triliun. Lalu di hari Jumat tanggal 30, di tanggal 30 ya Jumat, enggak, di tanggal 1 juga udah beli 1,36 triliun. Jadi tetap harus waspada, itu artinya asing belum taking profit sama sekali, seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sini ada 4 saham, yaitu Inco, Medca, Tins, dan juga Antam. Sebelumnya juga di grup udah dikabarkan ya di tanggal 30 Septembernya. Jadi harap hati-hati untuk IHSG. Yang pertama itu ada gap di hari Kamisnya, dan juga kenaikannya cukup signifikan. Terus yang terakhir nih udah dikasih kabar di grup. Jadi buat teman-teman yang mau masuk grup, nanti insya Allah aku masukin linknya di deskripsi, gratis ya teman-teman. Dimana juga di penutupan BBCA diangkat naik, ya sudah selesai. Di sini ada yang mau taking profit, pasti mau nggak mau biasanya besoknya bakal merah seperti itu. Apalagi kalau BBCA merah 2%, 3%, itu mungkin memberatkan IHSG di mana market cap-nya mencapai 800 triliun. Jadi kayak gitu. Jadi wajar untuk hari Jumat dia masih terkoreksi cukup dalam di IHSG. Ya Senin kita siap-siap aja bagaimana asing menanggapi situasinya. Apakah asing waktunya taking profit ataukah bakal nambah barang lagi untuk mengambil muatan. Kayak gitu. Lalu di saham-saham nikel seperti Incotin, Santam, dan juga ada Medca di sini, gold ya. Itu mengalami koreksi cukup dalam di hari Jumat. Kenapa ya? Kalau kita lihat sebabnya, kita lihat nih, nikel juga komoditasnya terkoreksi minus 1,66, terus tins juga terkoreksi minus 6 ya. Menurutku wajar untuk mengalami penurunan. Jadi udah waktunya beli atau belum? Mari kita bahas di belajar trading YouTube channel kayak gitu. Jadi yang pertama ada Inco. Inco di sini menurutku ada hal yang cukup menarik, di mana asing hari ini beli 3,07 billion, tapi pembelian paling banyak dilakukan oleh YP Retail, YPPD ya. Ya yang keluar ZP, BQ, RX, BK, CC. Wah, ini besar-besar semua, LG, CS, YU. Jadi masih patut diwaspadai walaupun udah mendekati support ya teman-teman. Kita hilangkan dulu, grupnya juga hilangkan dulu. Kita lihat info di sini. Nih, kemarin sempat jebol di area uptrend dia yang cukup panjang di sini. Dan ternyata masih dijebolin lagi. Di sini ada support kemarin udah jaga-jaga di 4.500. Ternyata sempat dijebolin juga di 4.480, 70 ya kemarin. Dan volumenya cukup besar di sini kalau kita lihat nih. Ada volume yang cukup besar dan MACD juga masih tajam menuju ke bawah. Ya diharapkan buat teman-teman jangan masuk dulu. Dengan kita lihat spekulasi retail masih masuk, asing masih keluar, bandar masih keluar, ya menurutku belum cukup menarik. Kalau kita lihat broker summary-nya juga, walaupun bandarnya mulai net buy, tapi masih net buy yang cukup kecil. Asing masih melakukan pembelian tapi mulai mengecil ya. Dari kemarin hari Rabu dan hari Kamis, bandar BB keluar yang cukup signifikan. Dimana kalau bandarnya BB keluar biasanya itu penjualannya cukup banyak nih one week BB. Wah, itu menurutku cukup menguras energi untuk yang membawa info seperti itu. Ya menurutku dari net buy nih ya, dari 1 bulan BB net buy nomor 2 sekarang jadi net sell nomor 1. Jadi menurutku masih perlu berhati-hati buat teman-teman yang mau buy on support. Ya silahkan kalau mau buy on support, tapi menurutku indikator-indikator tersebut masih belum bagus. Ya bagaimana besok, kalau besok naik ya berarti
eh, apa namanya apa yang saya analisa masih belum benar. Tapi menurut saya jadi kalau besok salah, market market gak pernah salah, yang salah adalah analisa kita, bagaimana kita menganalisa. Tapi menurutku Inco masih belum cukup bagus untuk dikoleksi. Dari MACD dia, terus stok RSI dia, volume dia, penurunan dia lagi downtrendnya, jebol dari area uptrend dia, belum cukup menarik untuk dimasukkan ke dalam daftar seperti itu untuk Inco. Kecuali kalau di 4.500 memang udah kokoh dan tembok besok ada di 4.500, ada volume yang cukup besar dari bandar masuk di 4.500 dan 4.500 tetap dijaga. Ya menurutku kita bisa lihat spekulasi buy buat Inco. Tapi kita lihat besok apakah Inco bakal dibawa ke area 4.500 untuk ditahan atau bakal dijebolin ke arah 4.400. Jadi seperti itu untuk Inco. Kita lanjut ke saham kedua. Di saham kedua ada Metka, di mana Metka juga mengalami koreksi. Kalau kita lihat asing juga net buy, YUPD, BB pindah dari Inco pindah ke Metka. Tapi penjualan paling banyak CC, CSBK, LG. Wah ini juga besar-besar semua menurutku. Ya kalau kita lihat seperti itu, di volumenya paling banyak pembelian di 2.450. Jadi tipis-tipis di sini. Kalau kita lihat secara broker summary-nya Metka, Metka masih didistribusi sama bandarnya, didistribusi parah. Walaupun asing mulai nyicil beli seperti itu. Kalau kita lihat pakai analisa teknikalnya untuk Metka sendiri, bisa kita lihat kemarin sempat membentuk cup and handle di sini. Ya, bener kan cup and handle kayak gitu. Jadi kita lihat MACD dia juga masih tajam menuju ke bawah. Stok RSI udah mulai membentuk golden cross tapi belum ada konfirmasi. Tapi menurutku ada 2.400 di support dan 2.150 di support berikutnya ya. Teman-teman mau spekulasi buy harus menghitung berapa cut loss yang harus diperhitungkan. Naiknya berapa, cut lossnya berapa. Kalau teman-teman mau jangka agak panjangan berarti ke 2.150, berarti cut lossnya sekitar berapa? Ini 2.400 ke 2.100 berarti 300, sekitar 15%. Sedangkan area profitnya hanya sampai 2.600 kemungkinan besarnya. 2.600 2.700. Ya sekitar 20%. Jadi 1,5 banding 2. Menurutku juga belum cukup menarik. Masih ditunggu aja. Mungkin di area 1.400 besok bakal dijaga ketat sama bandarnya. Ataukah bakal dijebolin, kita lihat aja. Jadi kayak gitu. Secara volume juga belum menarik, dimana dia naik sekali volumenya bagus terus dibawa turun lagi, volumenya waktu turun volumenya juga ikut naik. Menurutku masih resiko yang cukup besar apabila teman-teman membeli Metka. Jadi kayak gitu untuk Metka. Kita lanjut ke saham berikutnya. Di saham berikutnya ada Tins, dimana Tins juga mengalami koreksi cukup dalam, hampir 3% seperti itu. Kalau kita lihat asing net sell, pembelian paling banyak JP, retail memang lagi banyak beli dari timah dan juga gold seperti itu. Kalau kita lihat dari broker summary-nya dulu deh. Broker summary-nya dari Tins, bandarnya juga distribusi yang cukup parah menurutku. Jadi ya let's say gitu. Walaupun kalau secara teknikalnya ada gap sedikit nih di sini. Ada gap dari 1490 sampai 1500. Dan juga secara volume mulai naik juga agak mengerikan. MACD juga udah memulai bentuk dead cross. Stok RSI juga masih tajam menuju ke bawah. Belum ada indikasi yang bagus menurutku untuk kita mengoleksi timah. Tapi kalau teman-teman mau spekulasi buy ya mungkin bisa di area-area ini teman-teman. Nah di sini di area 1450 cut loss aja kalau jebol dari 1450 kan, karena masih jauh banget perjalanan kalau jebol 1450 sampai 1385 ya
gantung apakah teman-teman mau nganggur aja duitnya di situ, ya silahkan gitu, keputusan ada di tangan teman-teman. Semua yang saya katakan di sini analisa dari saya semua disclaimer on seperti itu. Tapi bang, takutnya nanti ketinggalan, ya itulah, terkadang kita lebih takut ketinggalan daripada takut rugi gitu kan. Jadi menurutku mending check in saham-saham yang lain juga. Di grup belajar trading juga teman-teman banyak merekomendasikan apa namanya saham-saham, walaupun terkadang saham-sahamnya ngaco-ngaco tapi memang banyak yang naik menurutku dari anak-anak, bukan dari saya ya. Dari anak-anak pun juga banyak merekomendasikan saham beberapa gitu kan. Terkadang ada saham yang banyak sekali saham yang belum pernah saya dengar tapi direkomendasikan dengan teori-teori yang dikemukakan, menurutku cukup menarik seperti itu. Jadi seperti itu untuk Tins. Lalu di saham iya Tins ya. Lalu di saham terakhir kita lihat aja ada Antam, dimana saham kesayangan retail. Gak Antam gak nasionalis gitu kemarin. Ya merah putih gitu kan. Jadi Antam juga menurutku masih cukup mengerikan untuk dibeli, dimana asing melakukan penjualan cukup banyak. BB, BK, CC, MG, YU, CS, RE, GB, KZ, cuman PD aja yang retail satu. Sedangkan yang beli YP, XC, SQ, GR, NI, KK, EP, CP, LS, DH, cuman CP yang menurutku asing. Jadi masih cukup berbahaya untuk dikoleksi seperti itu. Ya tergantung teman-teman, balik lagi, terkadang ada yang dibilangin wah enggak lah aku mulai belilah gitu karena takut ketinggalan. Ya silakan gitu kan, kembali lagi dari teman-teman. Semua yang saya lakukan di sini adalah analisa dari saya sendiri dan semuanya adalah disclaimer on. Apakah teman-teman mau menerima atau enggak ya terserah dari teman-teman gitu. Gitu untuk beberapa saham dari timah dan juga gold. Buat teman-teman yang mau tanya-tanya atau mau request bang ini bang sahamnya gimana gitu, bisa nanti di kolom komentar. See you next time, bye bye.